Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini, atau bisa dikatakan sudah siang hari ya teman-teman, untuk melihat kondisi market di mana memang keadaan untuk Bitcoinnya sendiri sudah mengalami kenaikan 1,99%, berarti agak turun ya teman-teman. Tadi pagi kalau nggak salah 2%-an ya teman-teman, kalau nggak salah. Lu manusia ya, tempatnya orang salah ya kan, seperti itu. Oke. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada yang menarik dari launch, dan ini perlu kalian antisipasi juga, perlu kalian waspadai juga gitu teman-teman, dimana untuk saat ini launch ya sudah berada di area 45 ya, atau kalau dirupiahkan 6,7 rupiah lah ya, seperti itu teman-teman. Dan semalam ya itu sempat menyentuh di area 48756 ya, itu di Max Global. Nggak tahu di exchange lainnya, karena pasti ada selisih harga walaupun nggak terlalu banyak, seperti itu. Oke. Nah, yang perlu kalian waspadai dan antisipasi, ini menjadi penentu dari launch ya teman-teman. Ini akan menjadi penentu dari launch, di mana di sini ya, ini dari launch bro teman-teman, bahwasanya ini adalah tanggal resmi proposal untuk mengaktifkan pembakaran pajak ya. Ini tanggal resminya teman-teman ya, untuk mengaktifkan proposal pajak. Maka dari itu kayak KuCoin ya kan, terus Gate.io, Binance kalau nggak salah ya, ya itu yang mencolok itu adalah Gate.io sama KuCoin ya. Dia bilang sebelum tanggal 12 harus sudah aset Luna launch ya. Jika tidak ingin terkena pajak transaksi, maka maksudnya dan pajak perpindahannya dari exchange ke exchange gitu ya, exchange to exchange atau wallet to exchange kayak gitu, untuk memindahkan ke Max atau kok Max lagi, ke Coin atau ke Gate.io sebelum tanggal 12 itu nggak akan terkena taxnya. Ini teman-teman ya, ini ya mengapa mereka mengambil patokan tanggal 12, karena di sini ya ini tanggal 10 September dan tanggal aktivitas setelah lewat adalah pada atau sekitar 20 September. Nah, jadi tanggal 10 September nanti teman-teman, ini proposal resminya itu ya teman-teman, untuk mengaktifkan pembakaran pajak 1,2% ya, akan pada tanggal 10 September. Nah, nanti tanggal 10 September itu udah aktif gitu ya, bisa dikatakan sudah aktif ya, dan di jaringan Terra Classic itu udah on chain kayak gitu teman-teman. Dan di tanggal 20 nanti mungkin ini yang bisa dikatakan sistem keamanannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalian bisa mengorek sendiri ya. Nah, jadi maka dari itu ini tanggal penting ya, masa depan launch ya, seperti itu. Jika tanggal 10 atau 12 nanti sampai aktif bisa dikatakan aktivasi ya, ini gagal ya, tidak menutup kemungkinan akan menjadi beban lagi gitu teman-teman. Maka dari itu perlu kalian waspadai di tanggal ini ya, seperti itu. Dan jika tanggal ini sudah lolos sukses teman-teman, saya yakin kedepannya launch ini akan lebih baik lagi ya, itu perlu kalian waspadai. Dan kalau kita lihat dari CoinMarketCap teman-teman ya, untuk rank daripada launch sudah terupdate ya teman-teman, dimana sekarang ranknya dia di kisaran 27 nih. Kalian bisa melihat rank daripada Luna Classic di CoinMarketCap sudah di 27, berarti sudah terupdate ya, karena memang beberapa hari yang lalu ranknya masih sangat di bawah sekali gitu teman-teman ya, seperti itu. Untuk ranknya sudah terupdate yaitu 27 ya, nomor urutan 27. Wow, mantap. Jadi ya inilah ya yang dimaksud oleh Knowledge kemarin, bahwasanya dia sedang nge-DM intinya membicarakan perihal updatean di CoinMarketCap ya, untuk segera mengupdate peringkat launch dan peredaran supply dan sebagainya lah ya. Ini sudah terupdate sekarang teman-teman untuk di CoinMarketCap ya. Nah, dan ini ya teman-teman, dimana ada tanggal untuk launch holder untuk menonton. Jadi tanggal-tanggal ini ya teman-teman perlu kalian waspadai juga, perlu kalian antisipasi juga, dan perlu kalian ingat juga 9 September KuCoin ama dengan Edekaya X ya, ini teman-teman akan ada amal lah perihal launch ini teman-teman untuk KuCoin ya pada tanggal 9 nanti. Oke. Dan pada tanggal 10 September atau lebih awal proposal untuk menerapkan pajak pembakaran 1,2% ya. Jika tanggal 10 itu nanti sukses teman-teman, tanggal 10 itu sukses, pajak pembakaran ini sukses, penerapannya sukses, saya yakin ya,
akan berdatangan exchange yang ingin mendukung launch gitu ya, mau mendukung pembakaran Luna Classic ya perihal 1,2% ya. Dan pada tanggal 20 September aktivasi yang diantisipasi dari luka bakar 1,2% ya. Jadi ini aktivasinya untuk diantisipasi gitu pada tanggal 20 September, mungkin aktivasi ya bisa dikatakan supaya nggak ada kegagalan dan sebagainya gitu teman-teman. Tapi yang perlu kita amati adalah tanggal ini ya, antara 10 sampai 12 September ini teman-teman, karena rumor yang beredar di luar sana itu kalau nggak tanggal 10 tanggal 12 teman-teman ya, untuk penerapan proposal pajak 1,2% itu teman-teman. Maka dari itu kayak KuCoin, Get.io kemarin yang kita bahas, dia menunggu tanggal 12 kan ya, dia menunggu tanggal 12 seperti itu, oke? Nah, dan ini lebih gamblangnya gini ya, proposal parameter ya kan teman-teman akan tersedia sebelum atau pada 10 September di Terra Station Governance ya teman-teman. Dan kami memilih bahwa persentasenya akan menjadi 1,2% on-chain teman-teman ya. Jadi presentasinya 1,2% ini adalah on-chain ya. Dan di sini setelah proposal lolos, proposal aktif pada 20 September. Nah, jadi tanggal 10 itu sebenarnya adalah bisa dikatakan masa depan launch ya teman-teman ya. Masa depan launch itu berada di tanggal 10 nanti. Jika proposalnya ini di tanggal 10 nanti lolos, maka di sini proposal tersebut 1,2% tax itu akan aktif pada tanggal 20 September teman-teman ya. Akan aktif pada tanggal 20 September. Tapi jika proposal tersebut nanti ya tanggal 10 nanti kok bisa dikatakan nggak lolos gitu teman-teman ya kan, ya berarti pengaktifan proposal ini setelah proposal lolos, proposal aktif ini tanggal 20 ya nggak akan aktif gitu teman-teman. Maka dari itu perlu kita antisipasi juga ya, dan itu tinggal nunggu beberapa hari ya, ini tanggal 8, 9, 10 ya 3 harian lah untuk waktu Indonesia ya. Bursa dapat memilih untuk melakukan pembakaran sendiri, tapi ada juga yang berjanji. Nah, jadi bursa ini bisa memilih nih untuk melakukan pembakaran sendiri atau secara otomatis terpotong, atau mereka mengumpulkan dulu baru di buyback kayak gitu dan sebagainya. Jadi bursa mempunyai hak untuk melakukan pembakarannya itu sendiri. Dan mudah-mudahan ya, kalau kita lihat perkembangan daripada Luna Classic ini sudah mulai berdatangan lah ya exchange yang mulai menandakan untuk mendukung Luna Classic ya, yang sudah menerapkan pembakaran ya sebagai exchange pertama kali yang menerapkan pembakaran adalah Max Global ya kan. Terus didukung Get.io itu baru transaksi keluar masuk aja ya teman-teman, keluar masuk atau bisa dikatakan withdraw. KuCoin juga baru itu, tapi KuCoin sudah menjelaskan jika komunitas mendukung maka dia akan menerapkan pajak per 1,2% setiap transaksi, oke? Itu. Terus Binance juga ya, dia memblokade atau mensuspend jaringan lain selain Terra Luna Classic gitu teman-teman ya. Dan tentunya toko kripto mengikuti Binance juga gitu teman-teman. Nah, jadi ini perkembangan yang cukup luar biasa dan perlu kita perhatikan nanti tanggal 10 ya, masa depan Luna Classic, oke? Mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat dan salam cuan.